Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Rahma, Prodi D3 Gizi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji, Bapak Nurhamidi SM Mkes, Ibu Rusminianti SM MS, dan Bapak Yasir Farhat SKM MPH, selaku dosen pembimbing tugas akhir saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi yang mana pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 saya akan melaksanakan sidang tugas akhir saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pendidikan dan Asupan Buah dan Sayur Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Astambul Martapura tahun 2020 oleh Amelia Rahma dengan NIM P07131117087. Latar belakang. Hipertensi merupakan masalah besar, tidak hanya di negara barat, tapi juga di Indonesia. Hipertensi diderita oleh 1 miliar orang di seluruh dunia dan diperkirakan tahun 2025 melonjak menjadi 1,5 miliar orang. Setiap tahun, hipertensi atau tekanan darah tinggi menyumbang setiap kematian hampir 9,4 juta orang akibat penyakit jantung dan stroke. Jika digabungkan, kedua penyakit ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terkena penyakit hipertensi, di antaranya umur, jenis kelamin, dan suku. Selain itu, ada juga faktor genetik dan faktor lingkungan seperti obesitas, stres, konsumsi garam, merokok, konsumsi alkohol, dan sebagainya. Anggara 2013. Menurut Riskesdas 2018, rata-rata prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%. Kalimantan Selatan merupakan peringkat pertama se-Indonesia dengan kasus hipertensi tertinggi sebanyak 44,1%. Balitbangkes 2018. Dari data Dinas Provinsi Kalimantan Selatan 2016 menunjukkan hipertensi merupakan nomor 2 dari 10 penyakit terbesar. Prevalensi hipertensi tertinggi terdapat pada wilayah Banjarmasin, diikuti Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kota Baru, Banjarbaru, Tapin, Baritokuala, dan sisanya berkisar antara 2.500 hingga di atas 1.000 orang. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, mulai bulan Januari sampai dengan Agustus 2018, dari 24 puskesmas yang termasuk dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan, didapatkan untuk Puskesmas Astambul kunjungan lansia baru maupun lama yang berumur 45 tahun sampai dengan 59 tahun sebanyak 1.676 orang, dan lansia yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi dan rendah sebanyak 605 orang atau 36,09%. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran tingkat pendidikan dan asupan buah dan sayur pada kejadian hipertensi lansia di Puskesmas Astambul Martapura tahun 2020. Dengan tujuan umum untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan dan asupan buah dan sayur pada kejadian hipertensi lansia di Puskesmas Astambul Martapura tahun 2020. Tujuan khusus mengidentifikasi kejadian hipertensi lansia di Puskesmas Astambul Martapura tahun 2020, mendeskripsikan identitas yaitu umur dan jenis kelamin lansia, mendeskripsikan tingkat pendidikan pada kejadian hipertensi lansia, dan mendeskripsikan asupan buah dan sayur pada kejadian hipertensi lansia di Puskesmas Astambul Martapura tahun 2020. Dengan manfaat penelitian ada 3, yaitu bagi lansia, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan tentang kesehatan dengan tujuan meningkatnya kualitas hidup dan atau untuk mencegah terjadinya komplikasi penyakit. Yang kedua, bagi puskesmas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan masukan dalam meningkatkan pelayanan membuat kebijakan terkait dalam perencanaan program kesehatan untuk pasien penderita hipertensi agar dapat menurunkan prevalensi hipertensi. 3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan terhadap peneliti selanjutnya. Keaslian penelitian yang telah dilakukan oleh
Indrawan Aditomo dengan judul Hubungan Antara Pendapatan, Pendidikan, dan Aktivitas Fisik Pasien dengan Kejadian Hipertensi dengan Persamaan Variabel Tingkat Pendidikan dan Perbedaan Data Penelitian, Sampel Lansia, Tempat Penelitian. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Bagus Wicaksono dengan judul Hubungan Frekuensi Konsumsi Buah dan Sayur dengan Hipertensi pada Lansia di Desa Bolon, Colomadu dengan Persamaan Sasaran Lansia dan Variabel Buah dan Sayur, serta perbedaan jenis penelitian dan data penelitian. Selanjutnya untuk bab 2 ada lansia, hipertensi, tingkat pendidikan, asupan, metode semi kuantitatif pot frekuensi kuesioner atau SFFQ, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi. Selanjutnya untuk kerangka teori hipertensi atau tekanan darah tinggi, ada faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah adalah keturunan, jenis kelamin, umur, dan ras. Faktor yang dapat diubah kegemukan, diet tidak seimbang, kurang olahraga, minum alkohol dan kopi, stres pengetahuan, pola konsumsi natrium, dan aktivitas fisik. Kerangka konsep kejadian hipertensi lansia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan asupan sayur dan buah. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian menggunakan observasional bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk kegiatan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian observasional adalah penelitian di mana peneliti hanya melakukan observasi tanpa memberikan intervensi pada variabel yang akan diteliti. Budiarto 2004. Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan rancangan survei yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang gambaran tingkat pendidikan dan asupan buah dan sayur pada kejadian hipertensi lansia di Puskesmas Astambul Martapura tahun 2020. Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada bulan April 2020 dan tempatnya di Puskesmas Astambul Martapura. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia dengan jumlah 98 orang yang berada di wilayah kerja Puskesmas Astambul Martapura. Sampel penelitian adalah semua dari populasi, yaitu 98 orang lansia yang berada di wilayah kerja Puskesmas Astambul Martapura. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian adalah kejadian hipertensi, tingkat pendidikan, dan asupan buah dan sayur. Definisi operasional, variabel dengan kejadian hipertensi dengan definisi operasional, suatu kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 140/90 atau lebih, dengan alat ukur wawancara, dengan cara ukur kuesioner dan hasil ukur. Jika normal, tekanan darah kurang dari 120 per kurang dari 80. Hipertensi jika tekanan darah lebih dari 140 per lebih dari 90. Selanjutnya, variabel tingkat pendidikan, yaitu dengan definisi operasional, pendidikan formal yang diselesaikan responden dan diukur dalam satuan tahun. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak menerima informasi dan semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Alat ukur wawancara dengan cara ukur kuesioner dan hasil ukur. Tingkat pendidikan rendah dikatakan jika tidak sekolah atau tidak tamat SD atau SMP. Selanjutnya, menengah, SMA, dan sederajat. Tingkat pendidikan atas yaitu perguruan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, untuk variabel asupan buah dan sayur dengan definisi operasional, rata kali makan buah dan sayur dalam 1 bulan terakhir berdasarkan food frequency. Kuesioner dengan skala pengukuran kategori dengan alat ukur wawancara, cara ukur kuesioner, hasil ukur jika rendah kurang dari 400 gram per orang per hari, jika tinggi lebih dari atau sama dengan 400 gram per orang per hari. Metode pengumpulan data. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu meliputi data umur lansia, data jenis kelamin lansia, data kejadian hipertensi lansia, tingkat pendidikan lansia, dan asupan dan data asupan buah dan sayur lansia.
Cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data adalah data sekunder dengan yang didapat dari studi dokumentasi tentang data umur, jenis kelamin, kejadian hipertensi, tingkat pendidikan, dan asupan buah dan sayur pada lansia. Analisis data. Data penelitian dianalisis dengan cara univariat analisis, yaitu analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dari setiap variabel. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah gambaran tingkat pendidikan dan asupan buah dan sayur pada kejadian hipertensi. Untuk hasil dan pembahasan, yaitu pertama gambaran umum responden meliputi umur dan jenis kelamin. Untuk umur, sesuai tabel ini, lebih banyak yang usianya lebih dari 50 tahun, sebesar 61,2%. Selanjutnya, untuk jenis kelamin, lebih banyak yang perempuan dengan presentasi 58,1% dibandingkan laki-laki yang hanya 41,8%. Selanjutnya, untuk variabel yang diteliti, 1. Kejadian hipertensi. Lebih banyak yang normal, yaitu 74,4% dengan jumlah orang 73%, dibandingkan dengan yang mengalami hipertensi hanya 25 orang dengan presentasi 25,5%. Selanjutnya, untuk variabel tingkat pendidikan rendah ada 86,7%, tingkat pendidikan menengah 9,2%, dan tingkat pendidikan tinggi 4,1%. Tingkat pendidikan lansia ini didominasi dengan kategori tingkat pendidikan rendah, yaitu sebesar 86,7%. Selanjutnya, untuk tingkat pendidikan rendah yang mengalami hipertensi 88%, tingkat pendidikan menengah yang mengalami hipertensi 4%, tingkat pendidikan tinggi yang mengalami hipertensi 8%. Selanjutnya, tingkat pendidikan rendah yang tidak mengalami hipertensi atau normal ada 86,3%. Selanjutnya, pendidikan menengah yang tidak hipertensi atau normal 11%, dan pendidikan tinggi atau tidak hipertensi atau normal ada 2,7%. Sesuai tabel di atas, diketahui bahwa tingkat pendidikan lansia yang mengalami hipertensi sebagian besar rendah, dan lansia yang tidak menderita hipertensi atau normal sebagian besar rendah. Sesuai dengan Riskesdas 2013 dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2013 menyatakan bahwa penyakit hipertensi cenderung tinggi pada pendidikan rendah. Kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan pada seseorang yang berpendidikan rendah terhadap kesehatan dan sulit atau lambat menerima informasi penyuluhan yang diberikan oleh petugas sehingga berdampak pada perilaku hidup sehat. Anggara dan Prayitno 2013. Selanjutnya, untuk variabel asupan buah dan sayur, menurut tabel ini, asupan buah dan sayur lansia di Puskesmas Astambul Martapura lebih banyak yang rendah, yaitu 87,8%. Selanjutnya, asupan buah sayur yang rendah cenderung mengalami hipertensi, yaitu 84,% dibandingkan orang yang asupan buah sayurnya tinggi, hanya 16%. Selanjutnya, hal ini sesuai dengan penelitian Nikomang 2018 menunjukkan bahwa dari 82 sampel, sebanyak 71,95% memiliki kategori rendah dalam mengkonsumsi buah sayur. Sayur dan buah merupakan sumber serat vitamin mineral seperti vitamin A, C, E, kalium, dan magnesium. Serat pangan bermanfaat mencegah penyakit degeneratif seperti kanker kolon, divertikulosis, gangguan jantung, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi, serta penyakit batu ginjal. Astawan 2018. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Astambul Martapura, dapat disimpulkan bahwa 1. Kejadian hipertensi lebih banyak yang normal, yaitu 74,4%. Responden lebih banyak berusia lebih dari 50 tahun sebesar 61,2%, dan lebih banyak jenis kelamin perempuan sebesar 58,1%. Tingkat pendidikan lebih banyak dengan kategori rendah 86%. Tingkat pendidikan lansia yang mengalami hipertensi sebagian besar rendah, yaitu 88%, dan
Lansia yang tidak menderita hipertensi atau normal sebagian besar rendah, 86,3%. Asupan buah dan sayur lebih banyak kategori rendah, yaitu 87,8%. Asupan buah dan sayur lansia yang mengalami hipertensi sebagian besar rendah, 84%. Dan lansia yang tidak menderita hipertensi atau normal sebagian besar rendah, 89,4%. Selanjutnya, saran bagi lansia yang menderita hipertensi agar dapat mengkonsumsi buah dan sayur dengan cukup agar dapat mengurangi tingkat hipertensi, dan bagi lansia yang tekanan darah normal diharapkan agar dapat menjaga pola makan agar tekanan darahnya tetap terjaga di ambang batas normal, serta dapat membiasakan perilaku dan gaya hidup sehat seperti makan buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik rutin dan menjaga pola makan, serta diharapkan untuk lansia yang dengan kategori pendidikan rendah diharapkan dapat aktif mengikuti penyuluhan agar dapat membuka pengetahuan gizi terkait hipertensi. Selanjutnya, untuk puskesmas sebaiknya bagi para petugas kesehatan hendaknya memberikan informasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat yang ada di wilayah puskesmas Astambul Martapura melalui kegiatan yang ada di masyarakat seperti kegiatan ibadah, arisan, PKK, dan pertemuan lainnya mengenai hipertensi terkait dengan pencegahannya beserta faktor risiko yang berhubungan dengan hipertensi seperti tingkat pendidikan. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan modal dasar untuk penelitian selanjutnya dan disarankan agar menambahkan dan menggabungkan variabel yang sudah diteliti dengan beberapa variabel lain yang berkaitan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.